Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Teruslah semangat dalam menuntut ilmu. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mempelajari tematik tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Mari kita awali belajar dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Berikut ini materi tematik tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Kelas 4, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Kita akan belajar tentang IPS, manfaat sumber daya alam. IPA, pentingnya peduli lingkungan. Manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga, toga. PPKN, hak dan kewajiban membersihkan lingkungan. Bahasa Indonesia, menanggapi laporan hasil wawancara, mempresentasikan laporan hasil wawancara. SPDP, karya seni montase. IPS, manfaat sumber daya alam sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam, artinya menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia. Adapun bentuk pemanfaatannya sebagai berikut. 1. Pertanian. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam pertanian adalah tumbuhan sebagai bahan pangan. Contoh, padi, jagung, dan sebagainya. 2. Peternakan. Dengan cara mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak. Contoh, sapi dibudidayakan untuk diambil daging dan susunya. Ayam dibudidayakan untuk diambil daging dan telurnya. 3. Perkebunan. Mengusahakan tanaman tertentu ditunjang dengan iptek untuk menghasilkan bahan pangan. Contoh, kelapa sawit, kopi, teh, dan karet. 4. Perikanan dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati perairan. Contoh, udang, lele, dan ikan gurame. 5. Kehutanan. Mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. IPA, pentingnya peduli lingkungan. Manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga, toga. Pentingnya peduli lingkungan. Kita akan merasa nyaman saat berada di tempat yang terawat. Perilaku peduli terhadap lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Cinta lingkungan merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun wujud mencintai lingkungan dapat kita lakukan melalui berbagai cara berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya.
2. Mengurangi penggunaan bahan bakar dengan memanfaatkan fasilitas transportasi umum. 3. Merawat tumbuhan dan hewan di rumah. 4. Menciptakan lingkungan rumah yang hijau dan asri. 5. Menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal. Manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga, toga. Tanaman obat keluarga, toga, merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat alami. Contoh, kunyit dapat mengobati bengkak dan terkilir, flu dan demam, mencegah tumbuhnya sel kanker, dan mengatasi masalah kesehatan pada organ dalam seperti usus. Bawang putih bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti kutil dan jerawat, menurunkan darah tinggi, sumber antioksidan, dan kandungan alil sulfida dapat mencegah kanker. Tanaman kumis kucing berkhasiat untuk mengobati masalah ginjal. Bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya. Selain itu juga untuk mengobati rematik, asam urat, hipertensi, dan diabetes. PPKN, hak dan kewajiban membersihkan lingkungan. Sebagai manusia yang baik, kita harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang nyaman. Hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada diri kita sendiri. Contoh, jika lingkungan bersih, hidup akan terasa nyaman. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan. Bahasa Indonesia. Menanggapi laporan hasil wawancara. Mempresentasikan laporan hasil wawancara. Menanggapi laporan hasil wawancara. Saling memberi saran kepada teman bertujuan untuk memperbaiki laporan hasil wawancara yang telah kita buat. Berikut beberapa cara mengemukakan penilaian, komentar, atau pendapat. 1. Memahami masalah yang ada dengan seksama. 2. Pendapat yang disampaikan berdasarkan alasan yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pendapat disampaikan dengan cara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Berikut hal-hal yang sebaiknya disampaikan saat presentasi laporan hasil wawancara. 1. Topik wawancara. 2. Identitas narasumber. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. 4. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara. 5. Kesimpulan wawancara. 6. Kritik dan saran tentang wawancara yang sudah dilakukan. SBDP, karya seni montase. Montase adalah karya seni tempel yang mengombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud bisa dari koran, majalah, buku, pamflet, ataupun yang lainnya yang sudah tidak terpakai. Berikut ini contoh hasil karya montase. Bisa dilihat pada layar. Hasil karya montase yang sudah dibuat bisa dipresentasikan di kelas. Selesai presentasi, teman-teman yang menyimak bisa menanggapi hasil karyanya. Menanggapi hasil karya orang lain disebut apresiasi. Mengapresiasi hasil karya orang lain berarti kita menghargai hasil karya tersebut.
Demikian tadi materi tematik tema 4C subtema 3. Marilah kita akhiri belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.